Hai, teman-teman. Yuk, ikuti kisah seru dongeng legendaris dari negeri kita. Jaka Tarub dan 7 Bidadari. Desa yang dilingkupi misteri. Pada suatu masa di tanah Jawa yang masih dipenuhi hutan rimba, sungai-sungai jernih, dan gunung-gunung megah, terdapat sebuah desa kecil bernama Tunggul Wulung. Desa itu dikelilingi persawahan luas dan pepohonan rindang. Penduduknya hidup sederhana, bertani dan beternak, serta memegang teguh adat leluhur. Di tepi desa, berdiri sebuah rumah panggung kayu beratap ijuk. Di sanalah tinggal seorang pemuda bernama Jaka Tarub. Ia berperawakan tegap, berkulit sawo matang, dan memiliki wajah tampan yang sering membuat para gadis desa berbisik-bisik di belakang punggungnya. Namun, ketampanannya tidak membuat hidupnya mudah. Sejak kecil, Jaka Tarub hidup sebagai yatim piatu. Ia dibesarkan oleh ibunya seorang diri hingga sang ibu meninggal saat ia remaja. Sejak itu, Jaka Tarub hidup sendiri, menggarap sawah warisan orang tuanya. Meski sendirian, Jaka Tarub terkenal ramah dan suka menolong. Namun, ia memiliki satu sifat yang membuatnya berbeda, rasa ingin tahu yang besar. Ia senang menjelajah hutan, mendaki bukit, atau menyusuri sungai untuk mencari hal-hal baru. Dan dari rasa ingin tahu itulah, kisahnya bermula. Bab 1, Hutan dan Kolam Rahasia. Suatu hari, menjelang siang, Jaka Tarub memutuskan untuk pergi berburu. Ia membawa tombak dan busur panah, berharap bisa mendapatkan kijang atau burung hutan. Ia berjalan jauh ke dalam hutan, melewati rimbunnya pepohonan, mendengar kicau burung, dan gemerisik dedaunan yang tertiup angin. Saat ia menyusuri jalan setapak yang jarang dilewati orang, terdengar suara gemericik air. Ia penasaran dan mengikuti suara itu. Di balik rimbunan bambu, ia menemukan sebuah kolam besar dengan air sebening kaca. Permukaannya memantulkan sinar matahari yang menembus celah dedaunan, menciptakan kilauan indah seperti ribuan permata. Namun, yang paling membuatnya terkejut bukanlah keindahan kolam itu, melainkan 7 sosok wanita cantik yang sedang mandi di sana. Kulit mereka halus bercahaya, rambutnya panjang tergerai hingga pinggang, dan mereka tertawa riang seperti suara lonceng perak. Jaka Tarub segera menyadari, mereka bukan manusia biasa, melainkan bidadari dari kayangan. Bab 2, Pakaian Sakti. Jaka Tarub segera bersembunyi di balik pohon besar. Dari balik dedaunan, ia mengamati mereka. Di tepi kolam, tergeletak 7 lembar selendang indah yang terbuat dari kain halus berkilauan, seolah dijalin dari cahaya bulan. Dalam hati, Jaka Tarub teringat cerita ibunya tentang bidadari yang turun ke bumi melalui pelangi dan memerlukan selendang sakti untuk kembali ke kayangan. Tiba-tiba, sebuah pikiran nakal muncul di benaknya. Jika aku mengambil salah satu selendang itu, bidadari pemiliknya tidak akan bisa kembali ke kayangan. Mungkin, ia akan tinggal di bumi, dan aku bisa menjadikannya istriku. Tanpa pikir panjang, Jaka Tarub melangkah pelan, memastikan tidak ada yang melihatnya. Ia mengambil salah satu selendang berwarna ungu lembut dan menyembunyikannya di balik bajunya, lalu cepat-cepat kembali ke persembunyiannya. Bab 3, Bidadari yang Tertinggal. Setelah puas mandi, para bidadari naik ke tepi kolam dan mulai mengenakan selendang mereka. Namun, salah satu dari mereka, seorang bidadari paling muda dan cantik, kebingungan. Ia mencari-cari selendangnya, tapi tak menemukannya. "Aduh, kakak-kakak, selendangku hilang," serunya panik. "Kau mungkin meletakkannya di tempat lain," jawab salah satu bidadari tua. "Tidak. Aku ingat menaruhnya di sini," jawabnya dengan suara bergetar. Keenam bidadari lainnya saling berpandangan cemas. "Kalau begitu, kami tak bisa menunggumu terlalu lama.
pelangi yang membawa kita ke kayangan akan segera hilang. Dengan berat hati, 6 bidadari itu akhirnya terbang kembali ke kayangan, meninggalkan sang adik sendirian di bumi. Bidadari muda itu menangis terseduh-seduh di tepi kolam. Bab 4. Pertemuan Takdir. Jaka Tarub merasa saatnya tiba. Ia keluar dari persembunyian, berpura-pura tidak tahu apa yang terjadi. "Wahai Nona, mengapa kau menangis di tempat seindah ini?" tanyanya lembut. Bidadari itu terkejut melihat seorang manusia. Aku kehilangan selendangku. Tanpanya, aku tak bisa kembali ke langit. Kalau begitu, ikutlah denganku. Kau bisa tinggal di rumahku sampai kau menemukan selendang itu, kata Jaka Tarub, memasang wajah penuh simpati. Bidadari itu terdiam sejenak. Ia sadar tak punya pilihan lain. "Namaku Nawang Wulan," katanya akhirnya. "Kalau kau bersedia, aku akan ikut." Mereka pun berjalan bersama ke desa. Sejak hari itu, Nawang Wulan tinggal di rumah Jaka Tarub. Bab 5. Kehidupan baru. Hari demi hari berlalu. Nawang Wulan yang awalnya pendiam mulai terbuka. Ia membantu Jaka Tarub di sawah dan mengurus rumah. Wajahnya yang cantik dan sifatnya yang lembut membuat hati Jaka Tarub semakin jatuh cinta. Tak lama kemudian, Jaka Tarub melamarnya dan Nawang Wulan menerimanya dengan ikhlas. Mereka pun menikah dengan pesta sederhana yang dihadiri seluruh warga desa. Namun, Nawang Wulan membawa kebiasaan aneh dari kayangan. Saat memasak nasi, ia hanya mengambil sebutir beras dari lumbung, namun hasilnya cukup untuk makan mereka berdua bahkan berhari-hari. Jaka Tarub tak pernah paham rahasianya, dan Nawang Wulan berpesan, "Jangan sekali-kali mengintip saat aku memasak." Bab 6. Rahasia terbongkar. Beberapa tahun kemudian, mereka dikaruniai seorang putri bernama Nawangsih. Hidup mereka bahagia. Namun, rasa penasaran Jaka Tarub terhadap cara istrinya memasak semakin besar. Suatu hari, saat Nawang Wulan sedang menanak nasi, Jaka Tarub diam-diam mengintip dari celah pintu. Ia terkejut melihat istrinya hanya memasukkan sebutir beras ke dalam periuk, lalu menutupnya rapat. Setelah itu, ia membaca doa dan membuka penutup, dan ajaibnya periuk itu penuh dengan nasi harum. Sayangnya, Nawang Wulan menyadari suaminya telah melanggar larangan. "Ah, Jaka Tarub," katanya sedih. "Sekarang kekuatan itu hilang. Kita tak bisa lagi memasak nasi dari sebutir beras. Mulai sekarang, kita harus hidup seperti manusia biasa, menanak nasi dari banyak beras." Bab 7. Penemuan selendang. Waktu berlalu. Suatu hari, saat Jaka Tarub sedang ke ladang, Nawang Wulan membersihkan rumah dan tanpa sengaja menemukan sebuah bungkusan di loteng. Saat dibuka, ternyata isinya adalah selendang ungu miliknya yang hilang dulu. Nawang Wulan terkejut sekaligus sedih. Ia menyadari bahwa selama ini Jaka Tarublah yang mengambil selendangnya. Dengan hati berat, ia memutuskan kembali ke kayangan. Sebelum pergi, ia memeluk Nawangsih dan berkata, "Anakku, kalau kau rindu, lihatlah padi di sawah. Ibumu ada di sana, menjaga dari jauh." Bab 8. Kepergian. Ketika Jaka Tarub pulang, ia mendapati rumahnya sepi. Nawang Wulan telah pergi, terbang ke langit dengan selendangnya. Jaka Tarub menatap langit senja, menyesali perbuatannya. Ia sadar bahwa rasa ingin tahunya dan kelicikannya telah membuatnya kehilangan orang yang dicintainya. Sejak saat itu, Jaka Tarub merawat Nawangsih seorang diri, berusaha menjadi ayah yang baik. Dan setiap kali angin bertiup di hamparan padi, Nawangsih percaya bahwa ibunya sedang mengelus rambutnya dari kayangan. Pesan moral.
Kisah ini mengajarkan bahwa kejujuran adalah dasar dari kebahagiaan, dan rasa ingin tahu yang berlebihan kadang bisa membawa penyesalan. Cinta sejati tak seharusnya lahir dari tipu daya, karena kebohongan pada akhirnya akan terungkap.